Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam damai agama cinta merdeka. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersua bersama dalam rangka diskusi kebangsaan di agama cinta pada edisi ke-72 ini. Alhamdulillah, pada edisi ke-72 ini dapat kita hadirkan Al-Mukarram. Beliau adalah Pak Jenderal tapi ngalah-ngalahin Ustadznya. Jadi Al-Mukarram Ustadz Brigjen Polisi R. Ahmad Nur Wahid SEMM. Beliau alhamdulillah diberikan amanat oleh Allah sebagai Direktur Pencegahan di BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Dan narasumber yang kedua yaitu Bapak Ruli Rahadian, pemerhati perang asimetris. Pada malam hari ini kita membahas suatu tema yang sangat cukup menarik sekali, yaitu tentang perang asimetris. Yang mana kita berikan tema besar, yaitu ancaman perang asimetris di balik fenomena radikalisme dan terorisme. Dan tema ini akan dikembangkan oleh Bapak Dir, yaitu dengan tema subtemanya Spektrum Ancaman Perang Asimetris di balik fenomena radikalisme terorisme. Dan Bung Ruli Rahadian akan memberikan pemaparan dalam subtemanya, yaitu pemanfaatan reptilian brain manusia untuk membentuk seseorang menjadi radikal dalam ranah perang asimetris. Luar biasa kedua subtema ini, ilmu yang baru buat kita-kita, terlebih-lebih kayak Gus ini, kiai kampung. Banyak sekali kita dengar, apa sih perang asimetris itu? Banyak yang hanya mendengar tapi tidak mengetahuinya. Ataupun juga proxy war. Kalau pemahaman secara awam, perang asimetris itu yaitu perang adu domba jarak jauh. Kalau dulu sebelum adanya perang dunia ke-1 dan ke-2, apalagi sebelum perang dunia ke-1 itu, mulai zaman Romawi, tentara dengan tentara, benar-benar fight ya. Ribuan lawan ribuan begitu. Ada yang bawa kuda seperti kita lihat di film-film. Begitu juga di zaman perang salib ataupun perang kekhalifahan dulu. Sampai juga perang dunia ke-1 dan perang dunia ke-2. Nah, pada saat pasca perang dunia kedua ini, ada sekelompok orang yang mana mereka mempelajari suatu bentuk ilmu yang disebut proxy war ataupun perang asimetris. Nah, mereka ini mengumpulkan para ahli-ahli di dalam bidangnya untuk dicari tahu. Setelah dicari tahu di mana titik kuatnya dan di mana titik lemahnya. Salah satu contoh umpamanya, ada sekelompok orang yang disebut kelompok orientalisme, yaitu kelompok orang-orang yang belajar tentang ketimuran, baik itu adat, budaya ataupun agamanya. Nah, di sini setelah mereka belajar, mereka mencari titik lemah dan di mana titik kuatnya.
Contoh soal, di dalam Islam ini ada sekte besar dua, yaitu sekte apa? Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah dan sekte Syiah. Keduanya ini dicari titik lemah dan titik kuatnya. Titik lemahnya ini terus dihajar, dibuat bagaimana umat Islam tidak bersatu hanya karena perbedaan madhab. Dengan perang asimetris ini, dengan berbagai cara, mereka menggunakan kekuatan musuh. Dicarilah orang-orang Islam yang bisa dibeli umpamanya, membuat buku-buku, dan mereka cetak sebanyak mungkin dengan berbagai bahasa. Tujuannya agar umat Islam ini tetap terus berperang secara pemikiran hanya perkara-perkara furu'iyah. Ini bagian daripada perang asimetris. Gus ingat waktu kecil dulu, sewaktu di pesantren, belum adanya ormas-ormas Islam yang lainnya yang besar tuh NU dan Muhammadiyah. Nah ini dulu di perang asimetris juga. Hanya masalah-masalah furu'iyah, antara kunut dan tidak kunut. Nah itu banyak sekali di mimbar-mimbar. Begitu juga antara terawih 20 atau terawih 8. Tapi alhamdulillah, sewaktu Gus dari Pondok Gontor pindah ke Tebu Ireng sekitar tahun 1985 kalau nggak 86. Nah, ini ada dua tokoh yang sangat luar biasa. Sayangnya keduanya sama-sama sudah dipanggil Allah, yang satu barusan. Yaitu waktu zaman ketua umumnya PBNU, Gus Dur. Dan ketua Muhammadiyahnya yaitu Buya Safi'i Ma'arif yang barusan saja meninggal. Saat harlah daripada NU, Yai Safi'i Ma'arif datang ke Tebu Ireng. Karena kebetulan waktu itu harlanya diramaikan di Tebu Ireng. Membawa spanduk-spanduk, Muhammadiyah mengucapkan selamat harlah kepada NU. Dan di situ sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Yai Safi'i Ma'arif. Dan saat itu hati Gus, meskipun orang NU, jatuh cinta kepada Muhammadiyah karena melihat pidatonya Yai Safi'i Ma'arif yang begitu menyejukkan dan menyatukan kita. Nah, pasca reformasi ini banyak sekali sekte-sekte di Indonesia masuk. Indonesia dengan keanekaragaman budayanya, tetapi selama bertahun-tahun sebelum kemerdekaan, bahkan di saat kemerdekaan, bahkan saat sebelum reformasi, budaya dengan kearifan para ulama-ulama yang dimotori oleh Wali Songo dan diteruskan oleh NU tidak pernah membentur-benturkan budaya yang ada. Justru budaya-budaya yang ada ini, contoh soal wayang, dijadikan alat atau mediasi di dalam berdakwah oleh ulama-ulama NU. Akan tetapi pasca reformasi, ini juga bagian daripada perang proksi, perang asimetris. Tidak tahu gimana itu ceritanya. Indonesia ini adalah umat Islam yang mayoritas dari kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Tahu-tahu kok tumplek-blek orang-orang tetangganya atau temannya Habib Ja'far itu, yaitu kelompok-kelompok Salafi Wahabi, masuk tumplek-blek ke Indonesia. Wayang diharamkan, Pancasila ditogutkan. Ada yang satunya bilang Pancasila itu bid'ah. Amalia-amalia orang NU yang sudah ratusan tahun, yang sudah bisa mengislamkan Nusantara ini, dengan yasinan bid'ah, tahlilan bid'ah, ini semuanya. Nah ini juga bagian daripada proksi yang menggunakan topeng agama. Tetapi Gus tidak membahas itu. Kita kaitkan dengan tema kita, yaitu proxy war
ataupun asimetris yang ada pada Indonesia ini dalam kajian radikalisme dan terorisme. Seperti gue sampaikan tadi, kelompok-kelompok otak-otaknya daripada perang asimetris ini senantiasa terus mencari tahu apa sih titik lemahnya pada suatu negara ini. Di Indonesia mayoritas umat Islam. Nah, titik lemah daripada umat Islam di Indonesia ini apa? Nah, itu dicari tahu. Mereka, umat Islam di Indonesia ini adalah umat Islam yang patronismenya sangat kuat terhadap ulama, terhadap kiai, terhadap ustadz, terhadap tokoh-tokohnya. Ini modal. Dengan modal inilah maka direkrut beberapa tokoh-tokoh yang ada. Diberikan, dirangkul, dibiayai dan lain sebagainya. Tujuannya gak ada lain untuk membenturkan bangsa dan negara Indonesia ini. Dan Indonesia ini adalah negara yang kaya raya. Seandainya wanita adalah gadis desa yang sangat cantik, banyak direbutkan oleh negara-negara adidaya. Karena kekayaan sumber alamnya dan juga rempah-rempahnya. Dicari tahulah apa permasalahan di Indonesia ini. Nah, permasalahan ini dihantamkan, dimasukkan bukan melalui musuh ini, tetapi orang Indonesia sendiri. Mereka diberikan beasiswa di sekolah-sekolah luar negeri. Yang mana notabene sekolah luar negeri ini adalah mereka otaknya di brainwash, yaitu dicuci otaknya, membuat suatu bentuk yang berseberangan dengan kelompok mayoritas yang ada. Gus banyak dengar dari teman-teman, kayak Habib begini kan, webinar ya, nggak pernah ada honor ya Bib ya, apalagi Gus kan kita harus bayarin pulsa panitia dan lain sebagainya. Nah, sementara Bib, ini bukan kabar burung kata teman-teman. Ustadz-ustadz Wahabi ini ya, minimal tuh kelompok yang elit per bulan tuh 20 juta. Uang pembinaan untuk mereka untuk terus mengembangkan Salafi Wahabi di Indonesia ini. Dan yang terkecil itu Bib 10 juta. Nah, kita ini webinar berbagi ilmu dan juga berbagi waktu dan harta. Tidak ada yang biayain kita. Tapi mereka-mereka ini kelompok yang membentur-benturkan umat Islam dengan kebangsaan, umat Islam dengan kebudayaan, umat Islam dengan keadaan masyarakat sekitar. Ini juga bagian daripada proxy war, bagian daripada perang asimetris. Alhamdulillah, Indonesia berkali-kali mengalami hal ini yang cukup dahsyat. Di samping tahun 48 yaitu pemberontakan PKI, ada juga pemberontakan dari kelompok umat Islam, yaitu yang di kelompok yang dimotori oleh kelompok DITII. Alhamdulillah, setelah ditembak matinya Kartosuryo di zaman Bung Karno dulu, sedikit reda. Setelah itu berkembang dan saat ini berkembang menjadi NII. Dan NII bersayap kemana-mana. Lah kok bisa NII ini terus berkembang? Lah ini bagian daripada proxy war. Ada pihak ketiga yang tidak diketahui orang untuk membiayainya. HTI sudah dibubarkan. HTI tidak bisa berkembang. Ada kelompok kecil serupa tapi tidak sama, yaitu Khilafatul Muslimin, yang mana dulu hanya kecil di Lampung. Mereka berkampanye ke pasar-pasar ya, di kampung-kampung di sekitar daripada markasnya. Lah tahu-tahu sekarang kok bisa sudah ada se-Indonesia. Di Sulawesi ada, di NTB ada, di Kalimantan ada, Surabaya ada, Jakarta ada. Lah Gus ini yang bikin webinar agama cinta aja, ya kan? Kalau tidak ada yang biayain kan gitu, mau kita kembangkan susah.
Inilah bentuk daripada bagian proxy war ataupun perang asimetris. Mereka pertama memang tidak melakukan langkah-langkah yang yang merusak. Tetapi apabila sudah besar, seperti Majelis Mujahidin dulu, itu di Jawa Timur Gus juga turut bantu deklarasi di Islamic Center Surabaya. Gus juga hadirkan teman-teman. Tapi begitu setelah mereka besar, melakukan langkah-langkah yang mana menabrak daripada aturan-aturan kebangsaan. Dan lahirlah kelompok Mujahidin Kompak, lahirlah JAD, Jamaah Ansarud Daulah, lahirlah JAD, Jamaah Ansarut Tauhid. Mereka melawan daripada hukum-hukum yang ada di Indonesia ini dengan bahasa dan topeng agama. Dengan semboyannya Tatbiqus Syariatul Islam di Indonesia. Menegakkan syariat Islam di Indonesia. Nah, semuanya hal yang semacam ini adalah bagian daripada perang asimetris. Termasuk juga di Indonesia ini memiliki filsafat yang sangat agung. Mulai kecil kita diajarkan, khususnya orang Jawa, urip kudu rukun. Wong urip nek rukun uripe makmur. Wong iku leo, sing penting mangan gak mangan, sing penting kumpul. Mangan gak mangan, sing penting guyub. Nek guyub iku berkah mudhun teko Gusti Allah. Orang Indonesia ini dari dulu tidak pernah mempermasalahkan ente dari Arab, ente dari Cina, ente dari India. Kalau itu tetangga jironuka ahluka, tonggomu iku dolormu. Itu bukan hanya pengamalan yang difirmankan oleh Rasulullah dalam hadis, tetapi itu sudah terrefleksi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kalau punya gawe, itu guyub, bawa beras, bawa apa-apa. Pulangnya dikasih, digantiin. Yang bantu juga demikian. Gak pakai dibayar. Mereka berduyun-duyun, baik itu nikahan, hitanan, atau yang lainnya. Itu mengamalkan hadis Nabi, jironuka ahluka, tonggomu ikut dolormu. Apalagi kalau orang meninggal sampai 7 hari, tetangga-tetangga, saudara-saudara menghibur kepada sohibul mubtilah. Alhamdulillah dengan ulama-ulama NU daripada ngobrol ngalor ngidul, digantilah ngobrol-ngobrol tersebut dengan membaca Yasin tahlil. Ini adalah budaya kita. Nggak melihat sukunya apa, agamanya apa, rasnya apa. Kalau itu tetangga ya saudara. Kawinan teror juga begitu. Ada yang punya bambu, bawa bambu, apalagi meninggal. Nggak ada di kampung, di desa itu dibayar, nggak ada. Yang tenaganya kuat bawa pacul, macul gantian, papan, itu royoan. Kalau nggak ada papan, bambu dibuat tutupnya. Begitu juga apa? Kain kafan, itu royoan yang membelikan. Kadang orang-orang itu di kampung kalau punya rezeki, itu nitip kain kafan kepada Pak Mudin. Pak Mudin itu Imamuddin sebenarnya, pimpinan agama di Indonesia ini. Biar ada orang meninggal kalau nggak takut nggak punya uang, kafan udah disiapkan. Ini hebatnya orang Indonesia yang guyup. Akan tetapi hal ini adalah kekuatan. Dicarilah kelemahannya. Kalau Indonesia ini dengan keanekaragaman suku, bahkan beda agama, bisa nyatu kok isone itu loh. Tahu-tahu semuanya pada bahasa Indonesia. Ini kalau nggak luar biasanya daripada founding father kita. Saya Gus Soleh bicara satu situng, ya kan? Orang Jawa siji, di Sunda di Banten sini hiji kan gitu. Tahu-tahu semuanya ratusan bahasa bisa menyatu karena bangsa kita guyup. Tidak pernah membicarakan agama.
terbukti di Candi Borobudur itu adalah candinya orang Buddha. Terus di Prambanan itu adalah candinya orang Hindu. Itu ratusan tahun kita sebelum merdeka tidak pernah mempermasalahkan perbedaan. Ya, kita kemasukan perang asimetris. Undang-undang dasar kita, kalau Gus pinjem istilah, tapi jangan didebat Beb ya. Undang-undang dasar 45 itu adalah kitab sucinya negara Indonesia. Kalau Habib sama Gus ini ya, kitab sucinya Al-Quran kan gitu. Ini banyak undang-undang dasar kita kemasukan perang asimetris. Sehingga apa? Antara harapan pendiri bangsa dengan undang-undang yang diamandemen, jauh antara api dengan panggangannya. Maka berantakanlah Indonesia di era reformasi, tidak punya arah yang jelas. Alhamdulillah di zaman kepemimpinan Presiden Pak Jokowi tahun 2014 ini mulailah diatur pelan-pelan oleh Pak D. Jokowi. Rasa bangga dan salut kami kepada Pak D. Jokowi. Perda-perda tumpang tindih, yaitu perda-perda syariat di daerah-daerah. Di Madura itu hampir semuanya. Pamekasan, Bangkalan, di Padang ada, di Tangerang ada. Ada perda syariat, ada perda begini, perda begitu. Tumpang tindih dengan apa? Undang-undang yang ada pada negara ini. Dengan gagah berani, padahal Pak Jokowi ki wong desa. Jarene kerempeng, jarene lolak-lolok. Tetapi dipakai sama Allah untuk menyelamatkan Indonesia ini. Perang asimetris sudah masuk. Dibersihkanlah oleh Pak Jokowi ini. Dikembalikan pada satu undang-undang. Jika sekiranya mungkin presidennya Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi, perda-perda syariat yang tumpang tindih ini akan terus berkembang. Dan apabila ini terjadi, maka kelompok-kelompok minoritas merasa dirinya terhimpit, terjepit, dan merasa benar-benar diskriminatif. Dan itulah di dalam perang asimetris ini yang diharapkan, agar kelompok-kelompok minoritas ini marah, agar kelompok-kelompok minoritas ini mau minta memisahkan diri dari Indonesia, yaitu daerah-daerah Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim dan masih kaya kekayaan alamnya. Tetapi diselamatkan oleh Pak Jokowi. Dibangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saat ini banyak kelompok-kelompok radikal. Ini juga bagian daripada perang asimetris. Perang asimetris bukan hanya masuk pada lembaga agama, masuk kepada lembaga keuangan, masuk pada lembaga budaya, masuk pada lembaga ketentaraan, yang mana mereka ini pinjam kekuatan musuh untuk dilawankan sesama musuh tersebut. Dalangnya hanya melihat dari jauh. Kayak saya melihat Habib ini kan, lagi ngerokok apalagi ngopi ini Habib kan gitu. Ini dalang daripada rajanya perang asimetris. Makanya melalui webinar ini, Gus terima kasih sekali kepada Bapak Ahmad Nur Wahid dan juga kepada Bang Ruli yang bersedia untuk memaparkan apa sih perang asimetris itu. Penting kita ketahui, jangan sampai kita semuanya ini dibodohi dengan bahasa agama, dengan topeng agama yang selama ini orang-orang yang ada di Indonesia, baik itu muslim maupun non-muslim, hidup guyup, rukun, tentrem. Kok saat ini dikit-dikit ceramah, hujat sana, hujat sini. Penceramah haramkan sana, haramkan sini. Penceramah kafirkan sana, kafirkan sini. Ini bagian daripada perang asimetris. Nah, negara harus hadir. Bagaimana caranya saat ini? Kekuatan itu ada pada media informatika. Kalau negara tidak hadir menyelamatkan media informatika ini dari kelompok-kelompok yang sudah kemakan daripada pemikiran perang asimetris ini dan tidak dihentikan atau ditutup
daripada channelnya ataupun istilahnya apa, Bib? Kalau di dalam YouTube itu, pokoknya kalau tidak ditutup channel-channel mereka, kelompok-kelompok ujaran kebencian dan kelompok-kelompok intoleransi radikalisme, itu jadi sah. Tinggal tunggu saja saatnya kehancuran Indonesia. Maksud hati ingin panjang lebar berbicara, karena kita semuanya ini sebenarnya masuk daripada proksi perang asimetris. Sampai kapanpun apabila kita mengikutinya, sesama Islam umpamanya antara Aswajah dan Syiah, sampai kiamat tetap terus akan berperang, tetap terus akan saling curiga kalau kita masuk daripada metode-metodenya perang asimetris. Ya sudah, yang Syiah beramal ibadah ala Syiah, yang ahli sunnah dengan ahli sunnah, gitu aja kok repot. Tapi kena perang asimetris tidak. Mereka ini tetap terus. Bagaimana dicari orang ahli sunnah yang menghajar kepada Syiah, dibiayai, diorbitkan. Begitu juga yang Syiah, yang berani menghajar ahli sunnah wal jamaah, dibiayai, diorbitkan. Inilah masuk daripada perangkap perang asimetris. Tetapi kelompok-kelompok kayak kita ini yang mendamaikan. Oh, ente Syiah, ibadahnya begitu, monggo. Oh, ente apa? Muhammadiyah, nggak pakai kunut, monggo. Nah, kelompok-kelompok pendamai semacam ini musuh daripada para otak-otaknya perang asimetris. Makanya ayo, kita jangan sampai kalah dan kejebak. Apabila ada permusuhan-permusuhan yang ada, kita lebih jernih untuk berpikir dan mencernahnya. Ya, demikian dari kami, kurang lebihnya. Mari ikuti webinar ini sampai akhir. Ini adalah ilmu yang baru, ilmu yang sangat luar biasa. Nanti secara rinci akan disampaikan oleh beliau para narasumber berdua ini. Demikian dari kami, billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, agama cinta, merdeka.